Bahan-bahan alami yang terdapat di dapur Anda ternyata bermanfaat untuk menjaga kesehatan keluarga. Ya, di segmen hobi dan kreasi kali ini, rekan kami Putri akan mengajak Anda membuat olahan herbal untuk perawatan tubuh dari bahan-bahan alami dan sederhana. Selengkapnya dalam segmen hobi dan kreasi. Pemirsa, pernahkah Anda berpikir bahwa bahan-bahan alami yang terdapat di dapur rumah Anda bisa menjadi alternatif perawatan tubuh Anda? Nah, di samping saya sudah ada Pak Hendra Hendarin. Beliau adalah tenaga pengajar di Hong Kong yang memiliki kepedulian terhadap alam. Nah, mumpung beliau sedang ada di Indonesia nih, saya ingin berbincang. Mengapa sih beliau begitu kekeh mengkampanyekan gaya hidup kembali ke alam? Halo Pak Hendra, setahun bisa sekitar 2 kali ke Indonesia. Dan di Hong Kong, selama di Hong Kong telah melakukan eksperimen membuat perawatan tubuh yang terbuat dari alam. Nah, sejak kapan Pak melakukan eksperimen dan inovasi tersebut? Kalau concernnya itu udah agak lama, tapi kemudian sekitar setahun yang lalu ya saya mulai coba-coba apa kira-kira bahan yang bisa dipakai, yang praktis dan mudah didapat, bisa jadi bahan perawatan tubuh, diantaranya sampo, sabun, pasta gigi dan sebagainya, scrub, masker. Cukup banyak ya Pak, berarti setahun lalu, tahun lalu ya Pak ya? Sekitar tahun lalu. Sekitar tahun lalu. Lalu Pak, idenya didapat dari mana tuh Pak? Kenapa bisa kepikiran membuat inovasi tersebut? Awalnya saya pikir apa yang bisa saya kira-kira sumbangkan, ide maksudnya, untuk masyarakat yang selama ini mengeluarkan biaya banyak, yang selalu mau nggak mau mesti keluar tuh biaya untuk sabun, sampo, pasta gigi, masker, itu mesti Anda sisihkan setiap bulan, dan itu signifikan, dan itu kebanyakan mesti impor. Atau paling tidak dalam negeri pun yang punya perusahaan asing. Kita bisa save devisa ini dengan cara salah satunya adalah membuat sendiri dengan cara yang mudah. Yang kedua, tidak hanya secara ekonomis, namun juga pertimbangannya karena untuk kesehatan. Karena bahan-bahan itu bahkan mungkin banyak sekali yang terdiri dari bahan-bahan yang sebut kurang sehat buat tubuh. Nah ini lama-lama punya dampak dia. Yang ketiganya ya tentu kaitannya dengan, karena industri ini menghasilkan polusi toh. Nah ini yang coba saya rangkum semuanya dalam suatu solusi gitu loh. Dari produk-produk yang dibuat karena menggunakan bahan alami ramah lingkungan, Pak. Memang di mata Pak Hendra, keadaan alam saat ini seperti apa? Tidak sehat, beracun. Mengapa? Karena tanah-tanah kita banyak diracuni oleh pupuk, oleh pestisida dan segala macam itu yang menurut iklannya, promosinya itu baik buat tumbuhan atau baik buat tanah, buat tanaman. Mungkin secara pragmatis saat itu baik buat tanaman. Namun pada jangka yang lebih panjang, pupuk-pupuk ini, pestisida dan segala macam yang diakumulasikan di tanah itu akan berdampak panjang buruk pada tanah, di mana suatu saat tanah ini akan tidak baik lagi, tidak produktif lagi. Dan sari-sari tanah yang tidak baik dan tidak produktif ini diserap oleh tumbuhan, tanaman dan sebagainya yang kadang kita makan atau dimakan oleh hewan, hewan itu kita makan. Akhirnya pada akhirnya akan terakumulasi racun-racun dan sebagainya dalam tubuh kita. Sangat tidak bagus. Sangat tidak bagus ya Pak, sangat memprihatinkan. Lalu hasil inovasi Bapak adalah berupa sampo. Dan katanya multifungsi Pak. Ya. Itu bisa digunakan untuk apa saja Pak? Ya, karena bahan dasarnya dari lidah buaya. Lidah buaya punya banyak manfaat. Ya. Salah satunya adalah untuk rambut bagus, untuk kulit bagus. Artinya untuk kulit itu bisa untuk di muka sebagai facial, bisa juga untuk cuci badan juga bisa juga untuk masker muka, bisa juga untuk masker rambut. Bahkan dia juga punya fungsi untuk recovery luka atau bekas luka, scratch apa namanya itu, goretan atau scratch, ya. Dia bisa menyembuhkan itu.
Kalau misalkan ada ibu hamil suka ada apa bekas-bekas iya, itu cepat sekali, Wah, relatif cepat. banyak sekali fungsinya. Pasti pemirsa juga penasaran. Diminum tunjukin? juga bisa. Oh, bisa diminum ya, Pak? Diminum juga Wah, bisa. oke. Pemirsa juga pasti sudah penasaran nih gimana sih cara membuatnya. Bisa tunjukkan kepada saya dan pemirsa di rumah, Pak, gimana nih cara membuatnya? Pak Hendra akan menunjukkan bagaimana cara membuat shampoo dan pengganti sabun. Untuk membuat shampoo, bahan yang dibutuhkan adalah lidah buaya, garam, dan jeruk nipis. Cara membuatnya, kupas lidah buaya, lalu cacah bagian dalamnya. Hingga hasilnya seperti ini. Kemudian saring, dan tambahkan air garam, yang fungsinya sebagai antiseptik dan pengawet alami. Terakhir, masukkan perasan jeruk nipis, yang fungsinya sebagai pengelupas kulit mati. Lalu pindahkan pada wadah. Perawatan tubuh yang lain adalah pengganti sabun atau pencuci tubuh. Bahan yang digunakan adalah kemangi kering yang kegunaannya sebagai pewangi alami dan serai kering yang fungsinya mengobati berbagai penyakit kulit. Seduh kemangi dan serai dengan air panas, lalu rendam dan diamkan selama sejam. Setelah dingin, masukkan air garam dan perasan jeruk nipis. Lalu pindahkan pada wadah. Ya, perawatan herbal ini mampu bertahan seminggu di suhu ruangan dan 1 bulan jika disimpan dalam lemari es. Pemirsa, sudah jadi perawatan tubuh alaminya. Ini shampoo ya, Pak? Betul. Dan ini pembersih tubuh. Pengganti Lalu Pak, sabun, oh pembersih sabun ya Pak? Pengganti sabun. Pengganti Ya. sabun, pembersih tubuh ya. Oke Pak, lalu sudahkah teruji Pak? Ini sangat simpel cara pembuatannya. Apakah sudah teruji? Teruji. Oke, satu saya sudah melakukannya hampir lebih dari 1 tahun ya. Selama ini buat saya pribadi, saya tidak mau ganti lagi pakai sabun, sampo dan sebagainya karena terasa manfaatnya jauh lebih terasa lebih baik. Seperti apa tuh Pak? Bisa Misalnya, ceritakan? misalkan untuk rambut terasa lebih halus dan sebagainya, lebih sehat dan sebagainya. Dulu rambut saya nggak pelihara panjang, misalnya agak cepak karena rambut saya bisa masuk pecah. Tapi kalau pakai ini lebih enak rambutnya, saya menggunakan berbagai conditioner atau sampo apapun. Saya sejauh ini tanpa mencoba berlebihan, rasanya lebih enak. Karena kandungan apa Pak di dalamnya bisa seperti Lidah itu? buaya itu sudah jadi tradisi sejak zaman dulu kalau banget. Itu baik buat rambut, nutrisi. Jadi lidah buaya itu intinya untuk nutrisi dan pelembab utamanya. Kemudian jeruk nipis itu untuk cleansing, fungsinya membersihkan, dan juga untuk conditioning, jadi bikin rambut sedikit lebih kemilau. Lalu teruji di siapa? Saya punya beberapa komunitas, punya teman karena juga profesi saya pengajar, juga punya murid. Setelah saya uji cobakan kepada saya dan ternyata menurut saya baik. Kalau dampak buruk sih sulit karena ini alami ya, kita tidak berhubungan dengan Senyawa kimia, kimia. sintetis dan sebagainya. Kalau itu saya akan sangat berhati-hati. Kalau ini Anda pakai lidah buaya apa sih, bahkan Anda minum pun tidak apa-apa. Oh, oke. Ya. Saya uji cobakan sama mereka dan hampir semua dari mereka, bukan hampir semua, saya belum pernah dengar kabar ada respon yang tidak baik terhadap mereka menggunakan ini. Bahkan banyak dari mereka yang bersaksi istilahnya bahwa mereka puas dan tidak kembali lagi. Sejauh ini seperti itu di kalangan teman-teman dan murid-murid saya. Lalu Bapak kan hanya ingin mengkampanyekan dan mengajak masyarakat untuk kembali memiliki gaya hidup ke alam dan tidak ingin menjual produk-produk ini. Bisa ceritain Pak kenapa hal itu bisa terjadi? Saya lebih mendorong mereka untuk membuat sendiri karena itu tujuan awal saya. Ada beberapa yang kadang-kadang udah Pak jual aja, saya cuma pengen jadi doang, saya beli dari Bapak deh karena kelihatannya bagus. No, Anda harus bikin sendiri. Seperti cara yang Seperti tadi cara kita karena ini buat. sangat mudah. Sangat mudah. Sangat mudah. Kalau orang bilang ini sulit, dia mungkin tidak mau sedikit berusaha. Padahal itu mudah. Tapi kan katanya sulit. Saya yakin Anda lebih mudah bikin ini daripada pergi ke supermarket
Ya pemirsa, segala sesuatu yang berasal dari alam pastinya tak memiliki efek samping karena tak menggunakan senyawa kimia. Mari sama-sama kita melestarikan bumi ini dengan cara kembali ke alam. Oke Pak, makasih untuk waktunya. Terima kasih.